lagi di Celebrity Fresh. Informasi kali ini datang dari Anang yang ungkap alasan memilih untuk berdamai dengan mantan istrinya Krisdayanti. Wah, kira-kira kenapa ya Besti? Ya udah, nggak pakai lama, langsung saja ini dia. Besti, hubungan keluarga antar artis emang selalu menuai sorotan netizen. Hal ini yang dirasakan keluarga Anang Ashanty dan Kade Raul yang punya masa lalu kelam namun akhirnya bisa berdamai. Besti tahu nggak sih, Anang baru-baru ini buka suara soal hubungannya dengan sang mantan istri Krisdayanti. Di usia yang sudah semakin matang, Anang secara tegas memilih untuk berdamai dengan masa lalu. Ia mengaku nggak mau lagi ada keributan atau drama, karena baginya masa tua adalah waktu untuk menikmati kebahagiaan bersama anak-anak dan cucu. Tua, ya, udah punya cucu, baiknya sudah berteman. Nggak ada lagi, kita udah deket bau tanah. Iya benar. Iya. Ya, apalagi persaudaraan jauh lebih penting. Setuju. Yeah. Membangun bagaimana menyehatkan pikiran cucu-cucu dan menyehatkan pikiran anak-anak. Betul. Kedewasaan Anang ini gak main-main loh Besti. Kita bisa lihat sendiri betapa harmonisnya hubungan antara keluarga Anang Ashanty dengan keluarga Kade Raul Lemos sekarang. Mereka sering banget terlihat kompak di acara-acara penting, seperti ulang tahun Amina dan Azura atau sekedar makan malam bareng. Gak ada lagi tuh rasa canggung atau sindir-sindiran di media sosial. Bahkan Ashanty dan Kade sering dipuji netizen karena terlihat seperti sahabat karib. Anak-anak mereka pun mulai dari Aurel Azriel sampai anak-anak Kade dan Raul semuanya hidup rukun bak saudara kandung. Benar-benar adem banget ya Besti lihatnya. Tapi sayangnya pemandangan kontras justru datang dari mantan pasangan legendaris lainnya, yaitu Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Berbeda dengan Anang yang sudah move on dan berdamai, drama antara Dhani dan Maya sepertinya masih jauh dari kata usai nih Besti. Meskipun sudah belasan tahun berpisah dan memiliki kehidupan baru, percikan api konflik di antara keduanya sering kali muncul kembali ke permukaan. Kabar terbaru yang bikin heboh adalah komentar pedas Ahmad Dhani yang menyasar Maya. Di momen pernikahan putra keduanya, El Rumi dan Siva Haju lalu, Dhani menyesalkan sikap Maya yang seolah memberikan statement yang menyudutkan dirinya. Dhani bahkan sempat terlihat menutupi telinga sang putri Safia agar tak perlu mendengar apa yang diucapkan Maya. Dirinya juga mengaku bahwa selama ini telah menahan diri walau terus-menerus dituduh berselingkuh oleh Maya Estianty. 20 tahun gue di framing, ya kan, 20 tahun gue di framing, dicap oleh mantan melalui podcast, melalui infotainment. Kalau dulu, tapi sekarang juga ada. Oh iya. Jadi kalau lu lihat dulu ada Maya loncat pagar, ada Maya sama Al. Berarti Joko loncat loncatnya dia. Iya. Iya. Emang dulu atlet loncat tinggi. Emang atlet loncat tinggi dia. Emang dulu atlet loncat tinggi. Oke, terus? Makanya kakinya panjang kan? Udah Pak, udah cukup ya. Oke. Dari tadi gue udah nahan-nahan loh, nggak Iya. mau ngebahas. Jadi kebayang. Ya, Iya. Jadi seolah-olah dibuat framing gitu sama. Emang dibuat framing supaya gue yang salah. Nah, sekarang semua media waktu itu begitu, ya biarin aja lah. Gue kalah lah gitu kan. Karena ya media kan ada yang punya kan, ya kan. Jadi banyak hal-hal yang semuanya itu framing. Ini kayaknya rada bahaya deh bro nih bro. Lu sih nanya-nanya. Oke, enggak, tapi kan Terus. Oke, terus. Maya juga nggak berhenti podcast di mana-mana. Oh. Yang selalu ngomongin soal yang masa lalu terus. Bahkan udah nikah sama Irwan Musri pun 2016 sampai 2024 itu masih terus saja. Gak berhenti sampai di situ, Ahmad Dhani juga mengeluarkan pernyataan yang cukup menohok nih Besti. Pentolan Dewa 19 ini sempat mengungkapkan kalau keluarganya merasa muak untuk bertemu atau dikaitkan dengan Maya Estianty dalam berbagai kesempatan. Saya juga nggak pengen, keluarga saya terutama tidak pengen ketemu lagi sama Maya. Keluarga besar saya. Makanya kenapa alasan tidak mau datang ke Bali, karena keluarga besar saya tidak mau bertemu dengan Maya lagi. Udah muak gitu. Saya pun juga termasuk menyesal
tidak ada perjanjian dengan El untuk acara akad nikah dan siraman ini. Karena banyak hal-hal yang tidak kita sepakati sebenarnya gitu. Yang paling mengejutkan, di tengah ketegangan yang meningkat, Ahmad Dhani mendadak mengeluarkan statement yang mengungkit kembali luka lama. Dhani secara frontal menyebutkan kembali tuduhan perselingkuhan yang dilakukan Maya di masa lalu sebagai alasan utama kehancuran rumah tangga mereka dulu. Entah kenapa isu ini dilempar kembali sekarang. Tapi yang jelas, pernyataan Dhani ini seolah menutup pintu perdamaian yang selama ini diharapkan netizen. Soal banyak hal. Karena kalau enggak, nanti saya akan keluarkan bukti yang lebih parah lagi. Itu bukti di mana Maya tanda tangan pernah berhubungan dengan seorang laki-laki. Mas Irwan Musri harus nasihatin Maya supaya stop untuk ngomongin pernikahan saya dengan Maya masa lalu, stop untuk pura-pura jadi yang tersakiti, stop untuk pura-pura jadi yang terzolimi gitu ya. Supaya apa? Supaya hubungannya baik. Kalau enggak, siapa yang mau digituin terus kan? Kalau masih ngomongin gitu terus, saya keluarin lagi nanti satu bukti di mana yang menyebabkan saya menceraikan Maya. Gitu. Jadi selama ini Mas Dhani itu kalau saya jadi misalnya gini ya, kalau orang berpendidikan, dia tahu saya menceraikan Maya. Semua orang Islam yang paham fikih Islam pasti tahu kenapa perempuan itu diceraikan, itu pasti tahu sebabnya kenapa. Nggak perlu dijelaskan udah. Dan Mas Dhani nggak mau jelasin. Nggak usah dijelasin. Karena apa? Karena orang yang pendidikan agamanya mencukupi, faham soal fikih Islam, udah pasti tahu kenapa seorang istri diceraikan oleh suami. Iya, kalau aku dengar kan dari kalimat-kalimat Mas Dhani ini kan Mas Dhani ini yakin bahwa Mas Dhani ini memiliki bukti-bukti fakta-fakta yang bisa menggugurkan semua pembelaan. Iya. Duh, makin pusing ya Besti lihat drama yang gak kelar-kelar ini. Kita doakan saja semoga suatu saat nanti mereka bisa sedamai Anang dan Kade demi kebahagiaan 3 puteranya, Al, El, dan Dul. Besti, kabar selanjutnya datang dari Bastian Steele yang ungkap siap untuk menikah dengan sang kekasih Sita Marino. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, siapa sih yang gak baper lihat pasangan muda satu ini? Yap, Bastian Steele dan Sita Marino. Setelah hampir 7 tahun berpacaran, kayaknya aroma-aroma pelaminan udah makin kecium nih Besti. Bastian makin terang-terangan bilang kalau dia udah siap lahir batin buat menuju ke jenjang serius bersama dengan Sita tahun depan. Bapas emang gak main-main nih Besti, dia mengaku emang udah tujuannya buat serius sama Sita. Iyalah, emang kan tujuannya sama Sita pengen lebih serius, pengen menikah. Jadi harapannya, doanya pengennya tahun depan udah bisa dilangsungkan pernikahan bersama Sita. Karena aku bilang sama Sita kayak, kan Sita sebenarnya nggak maksa, nggak kayak ngeburu-buru, dia biasa aja. Cuman kayak aku ngobrol, kita udah 6 tahun, apalagi tujuannya kan pas buat nikah, apa yang ditunda-tunda gitu. Tapi nih Besti, tahu nggak sih kalau ternyata dulu Sita tuh tipe cewek yang gak kepikiran buat nikah. Dia sempat pengen jadi rich auntie aja buat ponakan-ponakannya. Tapi yang namanya juga jodoh, setelah ketemu Babas, pemikirannya langsung berubah total. Dulu sebelum kenal aku, dia tuh tipe orang yang gue pengen jadi rich auntie aja buat gedein nunit anaknya Kak Putri gitu. Pengen sama dia aja, jagain dia terus gitu. Terus datanya berubah pikirannya. Kena Bastian ya kamu ya. Nah, denger Babas udah ngegas, kira-kira gimana ya jawaban Sita? Ternyata Sita juga ngerasa marriage is not that bad setelah bareng Babas. Meski sempat dipaksa-paksa netizen, Sita tetap pengen nunggu waktu yang tepat buat akhirnya menikah. Aku nggak pernah merasa marriage is scary. Cuman emang sebelum pas aku sama Bastian, aku emang nggak memikirkan yang namanya marriage gitu. Jadi yang aku pikirkan ya udah, aku pingin jadi tante dari ponakan-ponakan aku. Just wanna be rich auntie aja lah gitu kan. Terus tiba-tiba aku ketemu Bastian, akhirnya aku ngerasa kayak I think marriage is not that bad. Oke lah. Terus lama-lama baru kayak aku ngerasa kayak I think marriage is it's fine, gak apa-apa, gak ada masalah gitu. Jadi sekarang aku mikir kayak ya why not, boleh lah, want banget malah. Wah,
Wah, udah dapat lampu hijau ya Besti. Bapak juga bocorin kalau soal urusan konsep pernikahan dia bakal nurut apa maunya Sita. Tapi ada satu permintaan khusus dari Babas yang gak boleh ketinggalan, yaitu pesta adat Batak. Wah, bakal seru banget nih Besti. Kalau aku mah buat nikah nanti terserah Sita aja supaya dia yang bahagia karena harinya dia. Jadi ya udah pasti kasih yang terbaik juga dia gitu. Jadi kayak aku nurut aja sih, nggak ada request. Paling aku request dia pasti aku diadatin gitu doang. Aku pasti harus diadatin pesta Batak gitu. Nanti jadi 2 kali acaranya, acara weddingnya dan mengadatinya. Persiapannya banyak lah, dari segi mental, segi finansial juga pasti lagi dipersiapkan. Jadi minta doa teman-teman supaya nikah ya kan, kali aja kan. Gak cuma urusan Babas dan Sita aja, ternyata keluarga mereka juga udah makin deket loh Besti. Sita cerita momen lucu pas mamanya ketemu sama keluarga Babas yang super ramai dan frontal. Beda banget sama keluarga Sita yang lebih kalem. Awal-awal di aku agak susah ya, mungkin karena aku very introvert person. Terus ketemu keluarga Babas yang very extrovert, sangat-sangat extrovert. Apalagi di saat mamaku pertama kali ketemu sama keluarga Babas, mamaku agak shock karena mamaku diajak ngomong terus kan. Sedangkan mamaku tuh pendiam banget. Mamaku tuh cuman iya, sedangkan mamanya Babas kan, iya Mak, gimana gini. Terus aku langsung bilang, Mama, semangat ya Mama ya, bisa Mak, gitu sih. Tapi berarti udah going well gitu ya antara It's going well. Mama dan mamanya Besti. Iya betul, it's going well. Wah, benar-benar udah tinggal selangkah lagi ya Besti. Kita doakan semoga rencana pernikahan Bastian dan Sita dilancarkan sampai hari H nanti. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini masih banyak banget informasi yang gak kalah seru. So, tetap di Celebrity Fresh.